Jadi tanah itu memang harus tidak bisa langsung sekali jalan itu langsung di closing untuk penawaran. Pendekatannya itu harus masif lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Tony Praditya. Kita kali ini ingin membahas tentang teknik mendapatkan lahan dengan negosiasi yang biasa saya lakukan. Jadi ini berbagi pengalaman aja buat teman-teman, buat yang di luaran sana yang mungkin belum paham negosiasi lahan itu akan seperti apa sih. Saya ada 4 modal utama sih. Ada 4 modal utama bahwa negosiasi lahan itu. Pertama, building rapport. Yang kedua itu jangan closing di pertemuan pertama. Itu nggak mungkin banget karena kita belum membangun kedekatan. Yang ketiga, banyak memberi, misalnya sering datang ke rumahnya, sering misalnya bawa oleh-oleh, kalau dia punya anak kita beliin coklat atau apa, intinya sering banyak memberi, baru nanti kita ada kesepakatan, tetapi memang biasanya itu saya lakukan berapa kali pertemuan gitu, baru lahan itu baru kita bisa negosiasi. Biasanya orang itu kalau sudah dekat, udah trust, udah nyaman sama kita, kita mau bicara lahan mau berapa tahun, itu yang biasa rahasianya saya itu kita jalankan itu minimal orang itu ngasih 3 tahun lah untuk skema bayar yang panjang. Bahkan yang saya barusan dapat itu di daerah Pundong di Bantul Selatan itu bisa sampai 5 tahun dengan luasan lahan itu 5 hektar. Nah, building rapport itu teman-teman bisa mungkin tahu ya bahwa kata-kata itu hanya mempengaruhi 7%. Intonasi itu 38% dan body language itu lebih ke 55%. Jadi bikin kesamaan building rapportnya sama-sama, misalnya duduknya seperti ini terus nanti jadi seperti ini, atau dia garuk-garuk kita ikutan garuk-garuk, nanti lama-lama pemilik tanah itu akan ngikut ke kita. Tetapi memang tidak boleh, jangan closing itu di pertemuan pertama, kita belum sangat dekat sama pemilik tanah. Setiap pertemuan itu dengan pemilik tanah jangan langsung tawar-menawar lahannya, itu jangan langsung, pasti itu ditolak. Semua orang yang datang, Pak, tanahnya mau dijual ya? Iya, mau dijual, terus langsung nawar gitu, nggak akan bisa. Selama ini bahkan saya punya lahan di Magelang, itu kita prosesnya 1 tahun itu baru closing. Tetapi closingnya sangat luar biasa. Lahan itu berada di tepat depan kantor Bupati Magelang. Di sana, di depan kantor persis. Sebelahnya ada kantor DPRD Magelang Kabupaten. Itu karena lokasinya bagus banget, saya mungkin seminggu sekali datang ke pemilik tanah, seminggu sekali kasih makan, misalnya kadang, Pak, ini saya mampir nih dari Magelang kota ke sini, pengen datang, tapi memang niatnya dari rumah memang mau ke sana sih, ke sana terus, yuk Pak kita ke Artos, ke
ke Artos itu mallnya di Magelang, ada Artos itu mallnya di Magelang. Jalan-jalan, Pak pengen nggak beli baju atau beli sepatu atau apa? Oh iya nggak apa-apa mas, ini kita belum closing, tapi kita sudah nge-give, sudah ngasih ini beliin sepatu, ibu mau apa, mau sandal atau apa. Akhirnya kedekatan itu belum ngomongin lahan, belum ngomongin wah ini gimana lahannya, nanti skemanya seperti apa. Akhirnya lama-lama juga setahun perjalanan kita dapat lokasi yang prime, sangat bagus. Di depannya persis ada kantor kejaksaan, ada kantor pengadilan negeri, keren banget. Jadi tanah itu memang harus tidak bisa langsung sekali jalan itu langsung di closing untuk penawaran. Pendekatannya itu harus masif lah, harus benar-benar deket. Kalau perlu kita dianggap orang, anaknya juga boleh, dianggap temennya juga boleh. Itu harus benar-benar masif dan sering-seringlah bertanya, dengerin. Begitu kita tanya kebutuhannya apa, dengerin. Terus misalnya kisah suksesnya dia itu didik anak gimana, dengerin. Udah, pokoknya kalau kita banyak dengerin, banyak tanya, itu kenapa kita itu diciptakan mulutnya cuma satu, kupingnya itu dua, itu karena harus banyak dengerin, bukan malah banyak bicara. Begitu banyak bicara, orang itu akan ilfeel sih. Begitu dia nggak feel good sama kita, itu akan menjauh dengan sendirinya dengan kita. Mau produk apapun, mau kita dapetin apapun, mau dapetin tanah yang sebesar apapun, kita kalau sudah sama-sama feel good, itu akan mudah sekali kita dapat tanahnya. Intinya closing pertama itu kalau di dunia properti itu jarang terjadi ya. Kalau orang sehebat apapun closing di pertemuan pertama itu mungkin kalau produk yang kecil, produk yang tidak mayor, intinya kan ada produk, ada minor, ada mayor. Jadi kalau minor itu tanpa persetujuan siapapun bisa langsung eksekusi. Tapi kalau yang produk mayor, misalnya tanah luasan berapa, harganya berapa miliar, itu perlu pertimbangan. Dan kalau kita orang itu mau jual tanah, biasanya kan karena ada kebutuhan. Dan kalau orang itu ada kebutuhan, rata-rata mintanya cash. Tetapi kalau dengan kita building rapport, deket yang lebih masif, dekat sama anak istrinya, sama bapaknya, sama ibunya, itu semuanya akan beda banget. Kita kayak anak yang minta, Pak itu tak kelola ya tanahnya, kayak gitu. Jadi usahakan itu bahwa pendekatan itu bisa ke sampingnya dia, ke depannya dia, ke kirinya dia. Intinya semua dideketin lah, ibunya, anaknya, saudaranya kalau perlu. Terus jadi begitu kita udah deket 1 bulan 2 bulan gitu, baru kita, Pak kemarin saya dengar ada info ini bahwa tanah ini dijual ya, tetapi karena sudah ada building rapportnya, ada kedekatannya yang masif, itu dia akan welcome dengan kita. Dan Bapak selama ini sudah jualan berapa lama? Oh saya ini sebenarnya sudah setahun yang lalu jualan, tetapi nggak laku-laku mas, karena ini ada orang yang minta kayak gini. Tapi begitu sama kita, ternyata dia lebih nyaman dan dikasihkan ke kita. Awalnya cuman kalau yang di Magelang itu temponya juga cukup lama juga, 3 tahun. Di awal nanti DP-nya 10%, tetapi kalau sudah izin terbit dan dia mau
mau dengan seperti itu. Bahkan kita juga ada deal juga bahwa kita akan membangunkan 2 rumah untuk beliau, supaya beliau itu juga seneng, supaya dia itu tadinya yang sejarahnya dia tinggal di situ, dia masih punya rumah di situ, punya 2 rumah keren lagi di lingkungan perumahan. Akhirnya oke, negosiasi yang sangat lama tapi menghasilkan itu akan lebih baik daripada negosiasi yang sekali tembak tetapi ditolak. Jadi kalau orang dulu itu punya rumah aja udah seneng ya, apalagi kalau sekarang ditukar di rumah yang di perumahan elit, itu untuk dia juga grade-nya jadi naik, terus anaknya juga jadi seneng, punya warisan yang jadi warisan di dalam perumahan, nilai rumahnya juga bertambah tinggi, itu keren banget. Dan rata-rata orang itu malas, kalau memberi itu malas. Dia dapat dulu baru memberi, itu yang umumnya manusia. Tetapi kalau kita itu memberi dulu, pasti akan kembali lebih. Bahkan di agama saya itu pun giving dulu, sedekah dulu, nanti akan dikembalikan berkali-kali lipat di kita. Itu kadang tidak dimiliki oleh orang yang memang dia hitung-hitungan. Maksudnya hitung-hitungan itu, kalau saya ngasih dia, tetapi kalau saya nggak dikasih tanahnya gimana? Kalau saya ngasih yang lebih besar terus ini ditolak gimana? Jangan mikirin yang sudah kita berikan. Mau dia mau closing atau enggak, itu bukan urusan kita, bukan ranahnya kita. Tetapi begitu kita give, kita berikan, itu ada energi untuk yang akan kembali ke kita lebih banyak lagi. Nah, itu lahan itu 1,1 hektar. Harganya 900.000 sampai 1 jutaan per meter. Nilai yang sangat tinggi lah untuk melepaskan tanah sebesar itu. Tetapi kalau kita itu tidak mulai dengan give, tidak memberi paling berapa sih? Sebesar-besarnya 1 juta sampai 5 juta itu nggak terasa kalau kita akan dapat tanah 1,1 hektar harganya 1 juta per meter. Berarti nilai tanahnya aja udah sekitar 10 miliaran. 10 miliar itu nilai yang kecil, kalau kita ngeluarin 5 juta sampai 10 juta itu masih kecil. Dan hasilnya bisa omsetnya puluhan miliar. Itu yang saya juga dapatkan di Bantul, di Heritage Platinum, itu juga lahannya 1,2 hektar, itu skemanya juga 3 tahun.